Inilah Trending News Jumat 7 Juni 2024 bersama saya, Roni. Serangan udara Israel pada Kamis pagi terhadap sebuah sekolah yang menampung pengungsi Palestina di Gaza Tengah telah menewaskan sedikitnya 30 orang, termasuk 3 wanita dan 9 anak-anak, menurut pejabat kesehatan setempat. Sekolah tersebut yang dioperasikan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA dilaporkan menampung ribuan pengungsi yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Selengkapnya inilah laporan Devan. Luka di Gaza masih menganga. Serangan Israel kembali menyasar warga sipil di sebuah tempat pengungsian yang awalnya adalah sekolah anak-anak di Gaza Tengah. Para saksi mata dan pejabat rumah sakit mengatakan serangan dini hari itu menghantam sekolah Al-Sardi yang dijalankan oleh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. Sekolah itu dipenuhi sekitar 6.000 warga Palestina yang mencari perlindungan dari serangan dan pengeboman Israel di Gaza Utara. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengakui serangan tersebut dan mengklaim bahwa sekolah itu digunakan sebagai komplek Hamas. Namun Israel tidak memberikan bukti atas klaimnya dan hanya merilis nama serta foto anggota Hamas yang menurut mereka telah tewas. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan udara Israel tersebut. Hal itu jelas-jelas mengabaikan hukum kemanusiaan internasional. The Commissioner General added that targeting or using United Nations buildings for military purposes are blatant and disregard of international humanitarian law. UN staff, UN premises, and UN operations must be protected at all times. Para korban dilarikan ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di dekat Deir al-Balah yang sudah dipenuhi ambulans sejak serangan di Gaza Tengah dimulai 24 jam sebelumnya, kata Omar El-Derawi, seorang fotografer yang bekerja untuk rumah sakit. Pemerintahan Biden menyerukan pemerintah Israel untuk bersikap transparan dan memberikan lebih banyak informasi setelah serangan udara Israel di sekolah pengungsi tersebut. Amerika Serikat telah mengajukan proposal gencatan senjata bertahap dan pembebasan sandera yang diumumkan langsung oleh Presiden Joe Biden pekan lalu. Namun Israel mengatakan mereka tidak akan mengakhiri perang tanpa menghancurkan Hamas. Sementara Hamas menyebut proposal tersebut hanya bualan semata karena tidak serius menerapkan gencatan senjata. Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berpidato di depan massa yang berkumpul di pemakaman Amerika di Normandia pada hari Kamis untuk memperingati 80 tahun pendaratan D-Day. 8 dekade setelah itu dunia tak berubah, pertumpahan darah karena perang masih terjadi hingga hari ini. Berdiri di samping Macron, Biden berbicara secara pribadi kepada para veteran D-Day yang jumlahnya semakin berkurang dan memberi hormat kepada mereka dalam pidatonya. D-Day adalah serangan amfibi terbesar dalam sejarah dan Biden mengatakan perjuangan antara kediktatoran dan kebebasan tidak ada habisnya yang berlanjut hingga saat ini. Para pemimpin, veteran, dan pengunjung dari seluruh dunia pada hari Kamis memberikan penghormatan kepada generasi D-Day dalam upacara peringatan di pantai Normandia di tempat sekutu mendaratkan tepat 80 tahun yang lalu. Para pemimpin dunia menghadiri peringatan pendaratan di Normandia, sebuah peristiwa pendaratan sekutu yang akhirnya membebaskan Prancis dan Eropa dari kekejaman Nazi Jerman. Amerika Serikat kehilangan 10.000 pasukannya, 4.400 dapat ditemukan dan kini dimakamkan di pemakaman Normandia. Nazi diperkirakan kehilangan sekitar 9.000 pasukannya. 80 tahun setelah itu dunia tak sepenuhnya aman. Perang konvensional dengan berbagai kepentingannya kini masih terjadi di Ukraina, Gaza, Timur Tengah, Asia Tengah, dan ketegangan di Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea. Saat ini Amerika terlalu berkuasa, hipokrasi dan standar ganda atas ukuran-ukuran hak asasi manusia dan genosida kini ditentukan oleh pandangan Amerika. Sebab itu dalam perang Gaza yang sudah berlangsung selama 8 bulan, Amerika menyokong Israel yang tak berniat menghentikan perang dengan alasan bahwa kelompok pertahanan Gaza, Hamas, adalah teroris. Padahal Israel dengan dukungan Amerika telah membunuh 34.000 orang dan 15.000 diantaranya adalah anak-anak.
Untuk mengimbangi Amerika, Rusia mempertahankan zona perangnya di Ukraina dan Cina tetap melakukan kontrol atas perairan Cina Selatan untuk mencegah pengaruh Amerika Serikat di Taiwan. 8 dekade sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, dunia kini sedang tidak baik-baik saja. Letnan Kolonel Bill Kadarusman termasuk salah satu dari sedikit orang keturunan Indonesia yang berkarir di militer AS. Lebih sedikit lagi apabila dilihat dari sisi kepangkatan yang sudah masuk ke jenjang perwira menengah. Keinginan menjadi tentara sudah sejak SMP di Indonesia. Setelah tamat kuliah di AS, cita-citanya menjadi tentara tercapai walau harus melalui jalur tamtama. Mari kita berkenalan. Rasa cinta saya dengan Indonesia tidak pernah hilang. Gitu. Karena tempat tanah lahir saya di Indonesia. Orang tua saya juga lahir di Indonesia. Jadi kembali, selalu saya bilang kembali ke Indonesia. Rasa nasionalisme itu disampaikan oleh Letnan Kolonel Bill Kadarusman, diaspora Indonesia yang berkarir di tentara Amerika hampir 20 tahun. Jadi saya mulai dari enlisted, kalau di army itu enlisted. Enlisted ya. Ya, Jadi itu kalau di Indonesia kan apa ya? Enlisted itu seperti private. Ya. Keinginan Bill Kadarusman untuk menjadi tentara diakuinya sudah terpendam lama. Memang dari kecil itu saya benar-benar punya keinginan untuk bisa bekerja sebagai bekerja di pemerintah gitu. Saya sangat punya keinginan di situ. Saya ingat waktu saya mulai dari pokoknya dari SMP itu, saya setiap pagi itu saya keluar lari itu, saya ingat saya itu. Saat ini Letkol Bill Kadarusman bertugas di pasukan cadangan Tentara Angkatan Darat Amerika. So Bill is an American hero. We are very proud today to recognize his dedication, his commitment, and his quality to the Army and to the U.S. We're very proud of Bill. He's an immigrant that stepped up and showed up and dedicated and committed a lot of his time and knowledge to make our society better. Selama bertugas di tentara Amerika, Bill Kadarusman pernah ditugaskan ke medan perang di Irak. Selain berjuang dengan suhu panas, banyak pengalaman yang didapatnya. Ya, kita nggak tahu kapan ada rocket attack itu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas 2 atau 3 kali per minggu. Karena saya pas telepon dengan istri saya dari Irak ya. Terus tahu ada boom gitu kan. Ya saya harus bilang sorry ini ada rocket attack. Oh my tutup, goodness. lari keluar pakai helmet, pakai body vest, grab, langsung ambil senjata, keluar. Menurut istrinya, penugasan selama di medan perang mengajarkan banyak hal pada Bill Kadarusman yang membuatnya menjadi manusia yang lebih baik. Difficult when the kids were small and he had to be deployed for a year. That was very, very difficult. But the reward is so big. And I'm not talking about monetary reward, but more like as a human being, he has grown so much, through the deployment, through different experiences. He learned how to have a leadership, how to associate with people from different backgrounds. Sebelum bergabung dengan tentara Amerika, Bill Kadarusman adalah sarjana akunting dan sarjana hukum. Sekarang, sembari bertugas sebagai tentara, Bill juga meneruskan kuliah hukumnya ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Virginia, Alam Burhanan dan Supriyono, VOA. Lebih dari 14 negara mengirimkan koki pizza terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia pizza di Argentina, di mana mereka menunjukkan keahlian mereka dalam akrobat adonan pizza dan memasak berbagai jenis pizza dan empanada di depan para juri dan peserta. Para koki pizza berkompetisi dalam akrobat adonan pizza yang telah menarik perhatian global dengan atraksinya yang unik. Lebih dari 14 negara mengirimkan koki pizza terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang digelar di Buenos Aires, Argentina. Acrobatics Freestyle alias pertunjukan para koki pizza ini menjadi agenda yang ditunggu-tunggu. Para koki pizza dari berbagai penjuru dunia datang dan mendemonstrasikan keahliannya dengan melemparkan adonan pizza ke udara. Untuk pertama kalinya, koki pizza dari Argentina, Brazil, Kolombia,
Italia, Uruguay, Swedia, Venezuela, dan lainnya diuji di Argentina dalam acara kompetitif ini dengan lebih dari 174 peserta menampilkan bakat kulinernya. Dan sebenarnya saya sangat senang, seseorang merasa sangat gembira saat naik ke podium karena ada kerja keras yang besar. Sejak bertahun-tahun yang lalu saya berlatih dan ya, hari ini saya bisa naik lagi dan mendapatkan posisi pertama. Saya benar-benar sangat senang sekali. Kejuaraan ini mencakup berbagai kategori di mana para pesaing dapat menunjukkan keterampilan dan kreativitas mereka, termasuk pizza mozzarella Argentina, pizza gourmet, dan acrobatic freestyle, serta banyak lagi lainnya. Para kontestan dalam kompetisi ini tak hanya beradu kemampuan, tapi juga mempraktikkan keahlian memasak pizza dan empanada, sejenis kue pastel di depan peserta dan juri yang beranggotakan 30 pakar kuliner di dunia. Saya Rania, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Trending News. Saya Roni, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa lagi, selamat berakhir pekan, salam.